Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat uh, sahabat petani porang Nusantara ya. Spesialnya wilayah Brebes, yaitu porang dataran rendah. Oke, seperti biasa pagi kita ngopi sebelum berangkat aktivitas. Ini masih cuaca masih segar ya. Ini di bulan Maret ya. Ini awal-awal minggu pertama nih. Udah tanggal 4 kalau nggak salah. Cuaca sudah seperti ini, jadi kalau pagi udara sudah anginnya sudah dingin, berarti menandakan akan sedikit hujan ya. Sekarang jadi hujan, 1 hari 2 hari nggak hujan gitu. Ini bulan Maret di dataran rendah sini ya, sudah seperti ini ya. Oke, dan seperti biasa saya tidak henti-hentinya berusaha berbagi apa yang kita lihat dan ketahui untuk hal budidaya porang ya. Oke. Jadi waktu kita manfaatkan ngopi-ngopi sambil kita adakan diskusi ya. Oke, diskusi maksudnya kalau nanti apa yang saya buat di sini buka, kemudian nanti dalam artian kita diskusi sendiri-sendiri ya, maksudnya melalui video ini. Oke. Untuk kali ini mungkin saya akan perlihatkan tunas yang terganggu, kemudian timbul tunas ya. Pada dasarnya pertumbuhan porang tunas susulan yaitu harusnya lebih besar dari tunas awal atau tunas sebelumnya. Oke, seperti ini kita lihat ya. Yang ini adalah tunas pertama, kecil, kemudian tunas kedua. Lihat, paling tidak 2 kali lipat, paling tidak. Yang ini itu 2 kali lipat ini, paling tidak. Bisa jadi 3 kali lipat. Nah, terus ini tunas ketiga. Ini lebih besar dari ini. Ini akan lebih besar dari ini. Nah, ini adalah pertumbuhan porang yang sesuai, artinya gitu, sesuai pasokan nutrisinya bagus, unsur haranya juga mutannya bagus ya. Kemudian ini tunas pertama udah dorman, kataknya juga ada kecil tuh ya, kecil. Nah, ini tunas kedua sudah seperti ini, daunnya sudah seperti itu. Ini juga sama. Nah, ini kemudian kenapa ini berserakan seperti ini? Ini adalah katak dari tunas pertama ya, yang udah dorman di bulan Februari kemarin dan sekarang masih banyak di sana. Ini diantaranya udah ada yang dibawa ke sini ya. Tapi tetap saya sebarkan begitu saja karena untuk masih penyesuaian ya. Karena apa? Dormannya masih kurang maksimal ya, karena batangnya masih belum kering, sudah pada jatuh karena musim hujan ya, jadi lembab itu. Maka saya ya sudahlah, dibilang netralkan dulu nggak apa-apa, atau dibiarkan dulu di alam, biarkan saja itu ada air, ada hujan, ada apa gitu, nggak apa-apa. Kalau memang dia dorman bener, dia akan bertahan gitu. Tapi kalau dia tidak bertahan, berarti kita juga tidak usahakan ini ya. Itu seperti sono tuh ya, tidak akan dipaksakan lah, biarkan saja. Kalau yang enggak ini buang. Nah, ini udah mau dorman, yang ini tunas keduanya. Ini yang di polybag sini ya, jadi kita tanam ini cuma satu. Nah, ini mau dorman, proses dorman, kataknya juga lumayan ya. Ini di polybag ya, tuh
Ini tunas keduanya. Nah, sekarang kita kembali ke topik ya, bahwa topik hari ini adalah tunas yang terganggu atau batang yang terganggu kemudian akan timbul tunas. Tapi sering saya katakan, memang tunas yang terganggu atau batang yang terganggu, baik itu oleh alam, baik itu oleh sengaja kita atau oleh ulah manusia, sengaja atau tidak sengaja, itu terganggu, kemudian orang itu sendiri akan berusaha untuk hidup kembali, pengen hidup ya, maka dia akan bertunas kembali, cepat bertunas kembali. Akan tetapi ketika orang tersebut bertunas kembali, akan lebih kecil dari tunas sebelumnya. Jadi pada yang normal kan berarti tunas susulan akan lebih besar 2 atau 3 kali lipat tunas sebelumnya. Tapi kalau terganggu itu akan lebih kecil, kalau tidak paling tidak sama ya, paling tidak sama gitu. Seperti ini dengan ini batang sama, ini dengan ini batang tidak jauh beda. Tapi yang ini timbul tunas sebesar ini, yang ini sebesar ini tunasnya kan. Itu adalah satu pembuktian daripada omongan saya atau statement saya yang sering saya katakan, bahwa ketika batang ini terganggu akan segera tumbuh tunas, akan tetapi tunasnya akan lebih kecil dari tunas sebelumnya. Kalau jenengan sami ya, Anda semua tidak percaya, kalau ada tanaman porang, silahkan potong lah, silahkan potong, nanti akan tumbuh seperti apa, dan yang tidak dipotong akan tumbuh seperti apa. Ini normal, ini tunas pertama, dan ini tunas kedua, sudah seperti ini. Ini normal berarti. Itu yang normal. Tuh bahkan ini, maka ketika kita ucapkan di YouTube, di apa, itu adalah merupakan satu kenyataan ya, kenyataan di lapangan gitu, tidak hanya teori ya gitu. Seperti ini adalah tunas pertama dan ini tunas kedua, selalu lebih besar dari tunas awal ini. Nah, ini kita bicara ini tuh untuk pemula ya, yang pemula yang memang masih bertanya-tanya gitu. Kalau untuk para master ya pasti udah paham. Untuk masyarakat Jawa Timur sana mungkin udah paham gitu kan. Maka di antara yang sudah paham banyak yang belum paham ya. Untuk itu kita pemahamannya harus diberikan lah gitu. Soalnya apa? Ada yang di YouTube eksperimen dipotong batang kan gitu kan. Ini dipotong batang katanya biar nanti pertumbuhannya cuma satu, nanti pembesaran cepat. Itu termasuknya maaf ya. Untuk orang tidak seperti itu. Karena mungkin orang-orang yang punya teori dalam pertanian atau dalam ilmu pertumbuhan gitu, pertumbuhan pohon, bahwa ketika kita pangkas itu akan mengurangi untuk beban nutrisi mungkin kan gitu. Tapi untuk orang, maaf, itu salah ya, maaf. Soalnya begini, ada sempat saya lihat di YouTube, ini tunas pertama,
ini tunas kedua, dan itu tunas ketiga. Ini maaf, saya lihat pernah di YouTube. Ini salah nih, ini salah, maaf ya. Tolong dibenarkan kalau memang pendapat saya salah oleh para pakar ya. Ini ada saya lihat di YouTube. Saya nggak sebutkan YouTube-nya, yang penting saya pernah lihat. Kalau nanti perlu bukti, saya akan cari YouTube-nya untuk pembuktiannya. Pembuktian bahwa konten itu ada. Dan statementnya itu ada. Yang mengatakan bahwa ini tunas pertama, ini tunas kedua, dan ini tunas ketiga tuh, kecil tuh. Nah, di konten tersebut, ini tuh dipangkas. Yang barunya ini dipangkas nih. Yang mudanya dipangkas, yang mudanya lagi dipangkas, yang dibiarkan yang ini, yang tua. Tunas pertama. Dia bilang, katanya itu untuk pembesaran umbi supaya lebih cepat. Ya kan? Lebih besar, lebih cepat. Itu salah. Salah untuk porang. Kalau bilang lebih cepat bisa, tapi lebih besar tidak. Lebih cepat karena apa? Porang. Kalau ini pertama nanti dorman duluan. Setelah itu menyusul dorman yang ini. Setelah itu nanti menyusul dorman yang ketiga. Kemudian yang keempat menyusul. Nah, setiap ini dorman, yang ini lanjut pertumbuhan. Nah, ini pembesaran umbi berjalan. Ketika ini pun dorman, dilanjutkan oleh ini, oleh yang ketiga. Yang ketiga tuh. Ini pertumbuhan terus berjalan. Pertumbuhan umbi, pembesaran umbi. Karena katak ya, insya Allah kalau dalam satu batang pohon ya ada kataknya. Tapi umbi satu. Umbi itu tetap satu. Walaupun ini tumbuh sampai 4 atau 5 tunas, tetap umbi satu. Tapi katak adalah per pohon nanti ada berapa, yang ini berapa, yang ini berapa, itu pasti ada. Dan juga itu adalah merupakan satu indikasi bahwa ketika kita melihat pembesaran umbi yang terjadi di bawah, yaitu dari katak. Kalau udah ada kataknya, seperti ini ada kataknya nih. Yo kan, kecil tapi ada. Ini sudah ada umbi. Sudah ada. Kalau saya bongkar ini sudah ada umbinya. Nah, untuk yang di teori dipotong tersebut, ini dipotong yang muda. Yang harusnya melanjutkan pertumbuhan untuk pembesaran umbi, dipotong. Yang ini juga, yang ketiganya nanti dipotong. Yang di apa itu namanya, disisakan adalah tunas pertama yang paling kecil. Itu saya lihat di YouTube dan beliau praktekkan seperti itu dan bicaranya seperti itu. Katanya untuk pembesarannya lebih cepat dan besar. Salah. Berarti kalau lebih cepat bisa. Ini dipotong, yang ini dipotong. Kemudian ini tidak akan lama, ini akan dorman. Karena ini udah tua. Ketika ini dorman kemudian tidak timbul tunas, udah berarti. Nah, kalau digali, udah. Ini dorman udah. Tapi tunas pertama. Seberapa umbinya? Kalau lebih besar tidak mungkin. Tapi lebih cepat, iya, cepat mati maksudnya gitu kan. Gitu ya. Jadi ini kenapa saya selalu katakan seperti itu ya, bahwa awas kalau tunas atau batang terganggu. Seperti ini kalau terganggu nih. Yang ini tunasnya akan lebih kecil dari ini. Kalau di awal gitu. Jadi tidak akan lebih besar seperti ini. Pasti lebih kecil dari ini. Atau paling tidak seimbang. Gitu. Maka terganggu. Nah, kenapa saya ucapkan itu, berikan itu, pemahaman itu? Karena ada yang lebih bahaya lagi. Ketika ada orang yang bilang katanya ini dipotong, yang kedua, yang ketiga nanti dipotong, yang dibiarkan yang pertama ini, yang tunas pertama, ya bangkrut lah. Maka dari itu sebetulnya itu waktu itu YouTube itu harusnya dihapus. Masalahnya kalau diikuti oleh petani nanti seperti itu, alamat bangkrut. Jadi mohon maaf aja ya. Jadi cuman saya nggak mau ya, nggak mau katakan siapa itu apa tuh namanya konten siapa gitu, karena memang menjaga juga privasi ya, silahkan aja. Cuman kalau ini mah kita akhirnya kan memudahnya seperti itu, bahwa itu yang seperti itu tuh jangan dipercaya, itu salah, itu salah. Nanti kalau diikuti bisa-bisa kita bangkrut. Karena apa?
Udah jelas kita apa itu namanya, keilmuannya ya. Kalau porang dengan, walaupun ini sama-sama tumbuhan, ini dengan ini beda. Ini cabai, ini nggak sama dengan ini. Saya pangkas ya, akan timbul pucuk lagi. Bahkan dipangkas satu, pucuknya jadi 2 atau 3. Kalau porang silakan Anda potong, Ini contoh, ini dipotong di sini, dimanapun dipotong, dia tidak akan tumbuh pucuk baru, tunas baru di sini. Paling adanya seperti ini, tunas tersebut yang tadi saya bilang bahwa ketika ini terganggu, tunas berikutnya bukan lebih besar tapi akan lebih kecil daripada yang ini, atau minimal paling hebat itu sama. Itu silakan dicoba. Kalau nggak percaya silahkan dicoba ya. Itu maka pokoknya kalau ada yang bilang yang seperti saya tadi, bahwa dipotong tunas kedua, dipotong tunas ketiga, yang dibiarkan tunas pertama biar lebih cepat dan lebih besar umbi, itu salah. Sudah saya katakan salah. Silakan untuk para pakar, kalau memang statement saya ini salah, monggo dibedah, silakan. Karena kita ketahui bahwa siklus porang itu adalah tunas pertama, pembentukan akar, batang, daun. Ketika muncul katak seperti ini ada, walaupun kecil, ini berarti sudah timbul pengumbian mulai. Terus disusul dengan tunas berikutnya adalah terus pembesaran umbi dan katak juga makin tumbuh, makin banyak di tunas yang berikutnya. Ketika timbul lagi tunas lagi, itu pembesaran umbi terus berlangsung. Maka apabila kita tanam, gampangnya kita dalam polybag 4 pohon, yang 2 cuman 3 tunas, yang 2-nya lagi adalah 4 tunas. Padahal dalam satu bibit, besar bibit sama. Itu silahkan dilihat yang 2 tunas itu sebesar apa, yang sampai 4 tunas itu sebesar apa. Saya pastikan yang kalau ini sama-sama perawatan sama, terus bibit yang sama, ketika bertunas 2 kali dengan yang 4 kali dalam bibit ukuran sama, itu akan lebih besar umbinya adalah yang 4 kali tunas. Kalau ternyata memang 4 kali tunas lebih kecil dari 2 tunas, berarti itu ada masalah. Itu yang harus dicari apa gitu. Jadi kita patokannya ini bibit yang sama, ditanam dalam oleh kita tahu sendiri ini bibitnya sama. Kita tidak bohong untuk diri sendiri ya. Ya, untuk orang lain mungkin bisa bohong, tapi untuk diri sendiri kan kita nggak berusaha untuk tidak bohong. Kita tanam 4, bibitnya sama, kita yang tanam. Kemudian yang 2, cuman 2 tunas dorman. Kemudian yang ini adalah 3 dan 4 tunas dorman. Itu kalau ini semua normal, pasti lebih besar yang 4 tunas. Tapi jika yang 4 tunas lebih kecil daripada yang 3, 2, 1, itu berarti ada masalah. Itu yang dicari. Kenapa seperti ini? Harusnya tidak seperti ini gitu. Tapi saya yakin 4 polybag dalam bibit yang sama, yang 1 tunas, yang kedua 2 tunas, yang ketiga 3 tunas, yang keempat 4 tunas. Kalau nanti ini semua dorman, dalam 1, 2, 3, 4 dorman semua sudah, digali umbinya akan lebih besar yang 4 tunas. Silahkan dicoba kalau tidak percaya. Ini salah satu ciri ada umbi itu adalah ada katak. Kemudian kalau sudah ini akan semakin besar, retakan tanah juga ada. Itu contoh. Ini sudah tunas kedua ya. Ini kan tunas pertama nih. Nih, tuh. Sudah dorman. Kenapa itu kataknya masih kecil? Karena ini masih muda. Kenapa di sini udah ada retakan tanah? Soalnya ini udah pengumbiannya udah melalui waktu tunas pertama ini. Karena ini adalah batang termasuk gede ya. Jadi ini tunas kedua tinggal melanjutkan. Sekarang
umbinya udah semakin besar. Dan ini lihat retakannya. Ini lihat, itu retakan-retakan pembesaran umbi ya, karena ini terbatas lahannya. Tuh, ini lihat retakan-retakan tanah ini adalah naik, ini tanah naik. Ini adalah pertanda umbi semakin membesar, karena ini batasnya cuma segini, dia ke pinggir gak bisa ke atas. Itu kataknya udah lumayan. Ini rata-rata ya, tuh. Jadi cukup bagus perkembangannya tuh, rata-rata ya, gitu. Jadi itulah tadi, mudah-mudahan aja bisa diterima ya. Artinya apa yang saya ucapkan itu mudah-mudahan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan ya. Jika ini adalah benar, memang adalah dari Allah ya. Kalau salah, mohon maaf dari diri saya, mungkin dari diri saya sendiri. Karena kita adalah terbatas pengetahuan ya. Dan saya yang diutarakan adalah sebatas pengetahuan. Dan untuk hari ini, pagi ini, cukupkan segitu aja dulu ya perbincangan kita. Dan kita lanjutkan ngopi. Dan terima kasih buat kalian yang selalu ikutin YouTube saya, Brebes Porang Kusno Al Raja. Dan jangan lupa tolong ya subscribe-nya, like and share ya. Dan kalau ada ketidakjelasan, kalau mau dipertanyakan atau mau bertanya, silahkan di kolom komentar ya. Jika ada yang kurang jelas di video, silahkan buka juga deskripsi ya. Mungkin di situ akan ada juga penjelasan singkat dari saya. Oke, seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.